Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna melakukan suatu kegiatan workshop pembuatan soal online menggunakan Google Form. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir, suri toladan bagi kita semua. Baiklah, saya di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu guru semua, bukan berarti bahwa saya ingin menggurui, tidak, karena saya yakin kita semua adalah guru-guru hebat yang pasti mampu beradaptasi untuk memenuhi tuntutan era revolusi industri 4.0. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatan soal online melalui Google Form. Baiklah, Bapak Ibu guru semua, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kita membuat soal online melalui aplikasi Google Form. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita masuk pada drive Google Drive kita. Saya di sini saya punya Google Drive. Nah, tampilan Google Drive seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita klik tanda tambah, tanda plus atau baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, di sini ada tampilan formulir baru. Di sini masih tanpa judul. Nah, di sini kita bisa mulai mengetikkan, misalnya kita mau membuat soal PH, penilaian harian tema 5 misalnya. Di sini soal tema 5. Di sini soal penilaian harian tema 5. Di sini deskripsi bisa kita masukkan kelasnya, misalnya kelas 5. Nah, supaya formulir yang kita buat judulnya mengikut pada yang ingin kita buat, kita klik saja, kemudian yang judul formulir di sini kita juga klik, dia otomatis berubah sesuai judul. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nama siswa, karena yang akan mengerjakan soal ini adalah siswa kita, berarti nama siswa. Nah, di sini ada beberapa tools. Yang pertama itu, karena nama siswa itu hanya membutuhkan jawaban singkat, makanya di sini kita hanya memilih jawaban singkat. Selanjutnya di sini ada duplikasi, ada hapus, kemudian ada wajib isi. Nah, di sini harus kita aktifkan wajib isi. Gunanya adalah anak tidak bisa mengirim pekerjaannya jika tidak mengisi namanya di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat soalnya. Jadi kita klik duplikasi, bisa juga kita klik duplikasi, bisa juga klik yang tanda plus ini. Oke, kita lanjut. Misalnya contoh soal 1. Misalnya tanggal berapa? Oke, misalnya Indonesia merdeka pada tanggal karena soal yang kita buat adalah bentuk pilihan, soal pilihan ganda, maka di sini harus kita ubah menjadi pilihan ganda. Berarti kita lanjut opsinya A 16 Agustus
1945. Kemudian opsi B 17 Agustus 1945. Opsi C 18 Agustus 1945. Selanjutnya opsi D 19 Agustus 1945. Selanjutnya hal yang sama tetap kita lakukan jika ingin menambah soal berikutnya. Kita tinggal duplikasi kemudian ganti soal. Saya contoh soal lagi. Kita buat 2 soal saja. Kemudian misalnya kedua, Presiden pertama Indonesia adalah. Oke, tinggal kita ubah opsinya. Insinyur, misalnya Jokowi. Opsi B Gus Dur. Opsi C Insinyur Soekarno. Kemudian opsi D B.J. Habibie. Oke. Di sini terlihat ada 2 soal yang sudah dibuat. Bagaimana cara melihatnya? Kita tinggal klik gambar ini, gambar mata. Di sini. Namun soal ini belum kita beri kunci. Makanya pada saat anak-anak menjawab, mengirim pekerjaannya itu kita tidak bisa melihat skornya. Bagaimana supaya skornya terlihat? Berarti kita kembali pada soal yang telah dibuat. Mengubah Google Form ini menjadi sebuah kuis, kita masuk pada setelan. Setelan, kemudian kita ubah di menu kuis. Kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian kita simpan. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Ketika kita klik soalnya, dia muncul di sini kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban, kemudian kita pilih menurut kita jawaban yang paling benar. Misalnya ini Indonesia merdeka pada tanggal. Berarti jawaban yang benar adalah 17 Agustus 1945. Berarti kita klik ini, kemudian beri poin. Berapa poin yang akan kita berikan? Apakah 1, 5, 10, terserah Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini saya akan pilih 1 poin saja. Jika sudah, kita klik selesai. Hal yang sama juga dilakukan pada soal nomor 2. Caranya pun sama, kita klik kunci jawaban, kemudian kita pilih jawaban yang paling benar, kemudian poinnya berapa, kemudian selesai. Oke. Kita kembali cek. Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah terlihat bahwa soal yang kita buat ini sudah ada kuncinya karena terlihat sudah ada poinnya setiap soal. Nah, selanjutnya jika ingin membuat desain supaya menarik, bisa kita berikan tema dengan cara kita kembali ke soal yang tadi. Saya tutup dulu yang ini. Oke, kita kembali ke formulir yang tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita pilih ini, pilih tema. Kemudian di sini ada pilih gambar. Nah, di sini ada beberapa macam tema yang Bapak Ibu guru bisa pilih. Oke, misalnya di sini saya pilih yang ini. Kemudian sisipkan. Oke.
Nah, di sini sudah muncul temanya. Selanjutnya untuk mengubah tulisan atau font, kita bisa ubah di sini. Misalnya saya pilih lucu. Oke, dia otomatis. Jadi di Google Form itu dia otomatis tersimpan. Oke. Nah, ini kan sudah bagus, tampilannya sudah bagus. Kita lihat kembali. Oke. Ya, ini sudah bagus ya. Oke, baiklah Bapak Ibu guru semua. Jika soal penilaian online yang sudah kita buat, kita ingin bagikan linknya kepada peserta didik kita. Caranya adalah kita klik kirim, kemudian pilih tautan link. Nah, di sini sudah ada tautan linknya. Supaya tidak terlalu panjang linknya, kita perpendek saja. Tandai ini, kemudian kita salin. Nah, sudah itu kita bagikan pada WA group kelas daring anak didik kita. Misalnya di sini saya punya kelas daring 5B. Nah, di sini kita tinggal paste di sini. Nah, ketika link sudah terkirim, anak-anak sudah bisa langsung mengakses. Nah, bagaimana cara melihat anak didik kita sudah mengakses atau tidak? Kita bisa melihat pada respon. Di sini terlihat sudah ada siswa yang mengerjakan 1 orang. Nah, untuk melihat secara keseluruhan berapa jumlah siswa yang sudah mengerjakan, kita tinggal buat spreadsheet-nya. Spreadsheet-nya di sini ada warna hijau. Kita tinggal klik. Nah, di sini terlihat hasil kerja anak didik kita. Di sini sudah ada terlihat waktunya kapan, skornya dapat berapa, kemudian nama siswanya, kemudian soal-soalnya. Nah, di bagian spreadsheet ini kita bisa melihat secara keseluruhan hasil pekerjaan anak didik kita. Jadi di sini kita tidak usah lagi repot-repot melihat. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu guru semua untuk membuat soal online yang akan Bapak Ibu guru berikan sebagai penilaian untuk anak didiknya. Silakan Bapak Ibu guru membuat satu contoh soal yang dibuat dalam bentuk online seperti ini. Bapak Ibu guru semua, terima kasih atas kesempatannya, atas kehadirannya pada hari ini. Itulah tadi cara-cara bagaimana kita membuat soal online menggunakan Google Form. Saya kira Bapak Ibu guru semua bisa membuat di rumah sebagai upaya untuk membantu kita dalam melakukan proses penilaian terhadap peserta didik kita. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.